Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helinda Putri, saya dari Prodi Keperawatan Pangkal Pinang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit sistem reproduksi pria dan wanita. Baik, yang pertama adalah sistem reproduksi pria. Di sini ada vas deferens, ada kandung kemih, kemaluan, uretra atau saluran kencing, ada jaringan erektil, uretra atau saluran kencing, ada kepala penis, ada kulit luar, testis, selanjutnya vesikula seminalis, selanjutnya rektum, selanjutnya saluran ejakulasi, selanjutnya kelenjar prostat, selanjutnya kelenjar Cowper, selanjutnya epididymis, dan skrotum. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit fungsi dari vas deferens. Vas deferens merupakan saluran lanjutan epididymis dan memiliki fungsi untuk mengangkat sperma dari epididymis menuju kantong sperma. Selanjutnya, kandung kemih. Kandung kemih berfungsi untuk menyimpan urin sebagai hasil penyaringan ginjal. Selanjutnya ada uretra atau saluran kencing yang berfungsi menghubungkan kantung kemih ke lingkungan luar tubuh dan sebagai saluran pembuang baik pada sistem atau ekskresi dan sistem seksual serta pengeluaran air mani. Selanjutnya, jaringan erektil. Jaringan erektil pada penis ini mengandung banyak pembuluh darah dan ujung-ujung saraf rasa. Yang selanjutnya adalah kepala penis. Bagian ini ditutupi oleh lapisan kulit yang akan dihilangkan saat menjalani sunat. Selanjutnya ada kulit luar. Kulit luar berfungsi melindungi alat reproduksi pria. Selanjutnya ada testis. Testis berfungsi yang sangat penting pada sistem reproduksi pria. Fungsi testis adalah untuk memproduksi sperma dari hormon. Selanjutnya vesikula seminalis. Vesikula seminalis berfungsi membuat air mani yang bersifat lengket sehingga air mani mampu menempel lebih lama di dalam saluran reproduksi wanita. Selanjutnya ada rektum. Rektum adalah organ terakhir dari us besar pada beberapa mamalia. Organ ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses. Selanjutnya ada saluran ejakulasi. Saluran ejakulasi berfungsi untuk menggabungkan sperma yang disimpan dalam ampula dengan cairan mani dan kemudian mengangkat mereka ke prostat. Selanjutnya ada kelenjar Cowper. Kelenjar Cowper merupakan cairan preseminal atau cairan praejakulasi, yaitu memproduksi getah yang membantu menetralkan keasaman dari sisa urin di uretra. Selanjutnya ada epididymis, saluran di dalam skrotum atau kantong pembungkus testis yang berfungsi mengangkut dan menyimpan sperma yang diproduksi testis. Selanjutnya ada skrotum. Skrotum untuk menjaga suhu testis agar sesuai untuk memproduksi sperma. Selanjutnya sistem reproduksi wanita. Yang pertama ada ovari, selanjutnya ada uterine tube, selanjutnya ada broad ligament, selanjutnya ada vesicouterine pouch, selanjutnya ada urinary bladder, selanjutnya ada pubic symphysis, ada uretra, ada klitoris, ada parauretral glands, ada labium minus, ada labium majus, ada greater vestibular glands, ada anus, ada myometrium, perimetrium, endometrium, ada rectouterine pouch, ada sigmoid colon, ada pharynx, cervix, rectum, dan vagina. Di sini saya akan menjelaskan sedikit fungsi dari sistem reproduksi wanita. Yang pertama ada ovarium. Ovarium berfungsi menghasilkan sel telur dan memproduksi sel telur dan mengeluarkan hormon. Dan selanjutnya ada uterine tube. Berfungsi sebagai tempat berjalannya sel telur dan ovarium menuju rahim saat ovulasi dan sebagai tempat pertemuan sel telur dan sperma saat proses pembuahan. Selanjutnya ada broad ligament atau of the uterus, merupakan double layer of peritoneum
Mesentri yang membentang dari sisi uterus ke dinding lateral serta dasar pelvis. Selanjutnya ada vesicouterine pouch yang berfungsi untuk menampung urin yang diekskresikan ginjal. Selanjutnya adalah urinary bladder yang berfungsi untuk menampung urin yang diekskresikan ginjal. Selanjutnya ada pubic symphysis. Fungsi sendi simfisis pubis adalah menyempurnakan cincin tulang pelvis dan memindahkan berat badan melalui posisi tegak. Selanjutnya ada uretra. Uretra berfungsi sebagai saluran urin dari kandung kemih atau vesika urinaria keluar tubuh dan sebagai saluran untuk jalannya semen dan kantong semen. Selanjutnya ada klitoris. Klitoris berfungsi untuk menerima rangsangan dari luar sehingga bisa orgasme. Dan palatal glands yang berfungsi mengeluarkan cairan yang melindungi nutrisi sperma. Selanjutnya ada labium majus. Labium majus berfungsi untuk menutupi organ-organ genitalia di dalamnya dan mengeluarkan cairan pelumas pada saat menerima rangsangan seksual. Selanjutnya ada labium minus. Berfungsi untuk menutupi organ-organ genitalia di dalamnya dan merupakan daerah erotik yang mengandung pembuluh darah dan saraf. Selanjutnya ada greater vestibular glands yang berfungsi untuk mengeluarkan cairan yang berperan sebagai pelumas saat berhubungan seksual. Selanjutnya ada anus yang berfungsi mengeluarkan feses. Myometrium yang berfungsi menjaga janin dari benturan. Ada perimetrium yang berfungsi sebagai pelindung uterus. Endometrium berfungsi sebagai tempat menempelnya zigot. Ada rectouterine pouch yang berfungsi untuk perpanjangan dari rongga peritoneal antara rektum dan dinding posterior dan rahim dalam tubuh perempuan. Selanjutnya ada sigmoid colon yang berfungsi menampung feses sementara sebelum diteruskan ke bagian rektum. Selanjutnya ada fornix yang berfungsi sebagai superior vagina memanjang ke ceruk yang dibuat oleh bagian serviks vagina. Selanjutnya ada cervix yang berfungsi membantu jalannya sperma dari vagina menuju rahim. Selanjutnya ada rectum yang berfungsi menerima feses dari usus besar dan menahan feses sampai pengeluaran terjadi. Selanjutnya ada vagina. Vagina berfungsi sebagai saluran keluar untuk mengeluarkan darah waktu haid dan sekret dalam uterus, alat untuk bersenggama, dan jalan lahir bayi untuk waktu lahiran. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sistem reproduksi wanita bagian dalam. Yang pertama ada oviduct, ada follicles, ada corpus luteum, ada uterine wall, ada endometrium, ada vagina, cervix, uterus, dan ovarium. Saya akan menjelaskan sedikit fungsi dari sistem reproduksi bagian dalam. Yang pertama ada ovarium. Ovarium berfungsi mengeluarkan hormon steroid dan peptida seperti estrogen dan progesteron. Vagina. Vagina merupakan saluran yang menghubungkan serviks atau leher rahim ke bagian luar tubuh yang berfungsi sebagai jalan lahir bayi saat persalinan serta tempat keluarnya darah saat menstruasi. Selanjutnya ada serviks. Serviks berfungsi memproduksi lendir atau mukus. Lendir membantu menyalurkan sperma dari vagina ke rahim saat berhubungan. Selanjutnya ada endometrium yang berfungsi pada tubuh wanita saat berhubungan dengan proses reproduksi yang memiliki peran penting dalam siklus menstruasi pada masa kehamilan. Selanjutnya ada uterus berfungsi untuk menerima sel telur yang dibuahi yang akan berubah menjadi janin dan menahan selama perkembangan. Selanjutnya ada uterine wall yang berfungsi sebagai jalan yang dilalui oleh sel telur untuk berpindahnya dari ovarium ke rahim. Tuba Fallopi juga adalah tempat terjadinya pembuahan. Selanjutnya adalah follicles, merupakan kantung cairan yang berisi oosit matang untuk membentuk sebuah sel telur dan berfungsi menghasilkan estrogen, suatu hormon yang diperlukan perkembangan sel telur. Selanjutnya ada oviduct. Oviduct berfungsi untuk membawa sel telur dari ovarium ke rahim. Selanjutnya ada corpus luteum. Corpus luteum akan menghasilkan hormon progesteron
yang berguna untuk mengatur siklus menstruasi, mengembangkan jaringan payudara, menyerapkan rahim pada waktu kehamilan, dan melindungi dari kanker endometrium. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan organ reproduksi wanita bagian eksternal. Yang pertama ada mons pubis, ada prepure of clitoris, ada urethral opening, ada vestibular, ada gland of clitoris, ada labia minora, ada hymen adductor, ada vaginal extranche, ada labia majora, dan anus. Fungsi dari organ reproduksi eksternal yang pertama adalah mons pubis yang berfungsi melindungi organ seksual dan reproduksi bagian dalam. Selanjutnya ada labia majora yang berfungsi untuk menutupi organ-organ genitalia di dalamnya dan mengeluarkan cairan pelumas pada saat menerima rangsangan. Selanjutnya ada labia minora. Labia minora berfungsi untuk menutupi organ-organ serta merupakan daerah erotik yang mengandung pembuluh darah dan saraf. Selanjutnya adalah prepuce of clitoris yang berfungsi sebagai pelindung. Ada glands of clitoris, kepala klitoris yang saat perempuan terangsang secara seksual, glands biasanya membengkak dan sensitivitas meningkat. Selanjutnya ada urethral opening yang berfungsi mengeluarkan urin. Selanjutnya ada vestibul, berfungsi mengeluarkan cairan apabila ada rangsangan seksual. Selanjutnya ada hymen adductor yang merupakan lapisan tipis yang menutupi sebagian besar dari introitus vagina. Selanjutnya ada vaginal extranche berfungsi sebagai jalan masuknya sperma ke dalam dayalat kelamin perempuan. Dan terakhir ada anus yang berfungsi mengeluarkan feses. Baik, hanya ini yang dapat saya sampaikan tentang sistem reproduksi pria dan wanita. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.